satu hal yang menjadi pride mahasiswa, yaitu seketika kita dikenang sebagai sarjana. 2024 dari 2020, perjalanan yang memang layak banyak cerita. Transisi yang penuh banyak perubahan, yang seketika diharuskan mengawali perkuliahan, organisasi, dan banyak hal lainnya yang hanya di rumah saja. 2020 menjadi salah satu saksi lika-liku transisi perkuliahan mereka yang jemu menjadi seru. Dan pada akhirnya, ketika 4 tahun berjalan menghampiri kelulusannya, mereka menemukan titik dari tak bertemu hingga bertemu. Oke. Aduh. Lalu yang lagi dulu. Oke. Ya kamu. Oke. Oke. Halo, Pak Farid. Ini kayak jadi jalan action. Terima kasih udah mau diwawancara nih sama kita. Kita izin nanya-nanya sedikit tentang angkatan 20. Lu mengenal karakter angkatan 20 ini seperti apa? Gua rangkum semuanya nih. Iya, dirangkum secara keseluruhan angkatan 20 tuh kayak apa? Oke, kalau gua rangkum secara keseluruhan, jadi angkatan gua tuh rebel banget orang-orangnya. Gitu loh. Rebel banget pertama. Terus juga angkatan gue pun juga kritis-kritis orang-orangnya. Kan ada ketua BEM juga kan di angkatan gue, terus juga ketua himpunan, cewek. Dan kebanyakan yang aktif-aktif itu cewek sih. Cewek cowok juga sih sebenarnya. Cuman cewek-cewek juga waktu itu lebih banyak lah yang lebih aktif. Itu sih. Kalau gue melihat angkatan gue ya. Pemalas. Suka wasting time. Tapi so far mereka semuanya menepati janji-janjinya. Solid tetap solid, tapi kadang mereka ya namanya anak kuliahan ya, punya waktunya sendiri-sendiri, jadi kadang suka gitulah. Kalau dari gue anak-anak 20 drama cuman seru. Kalau dari gue itu. Kalau dari gue 20 banyak warna, cuman bisa satu almet, satu angkatan. Kalau misalnya dia suruh ngumpul, masih bisa ngumpul. Apa ya, menurut gue sih mereka tuh kebanyakan kayak rebel gitu loh. Kayak gak mau ikutin aturan, sama yang paling sering tuh ngaret. Apapun tuh pasti ngaret. Kayak sekarang nih, janjinya kan jam 11, terus kayak ternyata jam 1:30 baru mulai. Itu. Ciri khasnya kalau kumpul angkatan lebih dari 15 orang berarti gong, mantap itu. Terus kalau kumpul angkatan di bawah 7 orang berarti lagi ada masalah. Ciri-cirinya. Terus 20 menurut gua FYI angkatan 20 ini di luar Ilkom juga merupakan salah satu angkatan yang persenan lulus tepat waktunya itu paling tinggi dari 2017 kalau gua nggak salah ingat. Kan Indonesia jadi salah satu angkatan yang pertama nih mengalami transisi dari online pas COVID ke offline. Ada kesulitan tersendiri nggak sih Kak? Kesulitannya mungkin kalau bagi aku kayak kenalannya kali ya, ketakutannya sih itu sih pertama kali, kayak kira-kira bisa nggak ya kenalan sama banyak teman-teman, apalagi kan pandemi kan, kehalang banget, mungkin ketemunya cuma kalau lagi kelas saja atau kayak kumpul angkatan sesekali atau kayak aku lagi ikut kegiatan sesuatu itu baru ketemu. Tapi ternyata walaupun kita ketemunya jarang, menurut aku itu apa ya, karena ketemunya jarang tapi
kita tetap bisa kenal deket gitu, bisa tetap akrab, bukan yang kayak asing gitu. Itu sih. Tapi perasaannya gimana Kak? Dari setelah transisi dari online terus tiba-tiba offline, yang dirasain tuh apa? Takut kah? Apa malah senang? Takut enggak, malah seneng banget karena itu hal-hal yang paling aku tunggu dari zaman pandemi ya. Karena pandemi kan ya namanya kita di rumah terus, belajar juga di rumah, ngapain juga di rumah. Nah, itu menurut aku hal yang paling aku tunggu adalah ke kampus dan ketemu teman-teman juga, karena itu sebagian dari apa ya, refreshing juga mungkin ya gitu. Wah, parah. Gue transisi tuh yang dimana gue bangun tidur on cam, dimana gue bangun tidur kelas absen, gue sempet berapa matkul gitu, gue nggak bisa tuh nyimbangin waktu tidur gue. Dari pagi gue bisa tidur pagi, bangun siang. Nah pas offline untungnya ada temen gue angkatan 21 namanya Rahmat yang sering nyamper gue ke rumah bangunin gue. Sebenarnya jujur waktu gue pindah ke offline itu seneng banget, justru kayak seru banget akhirnya gue main dan lain-lain. Paling kesulitannya kalau misalnya tugas-tugas aja ya, kan kalau online lebih gampang ya, offline lebih susah, itu doang sih. Saya sih aman. Kita ngomongin perkuliahan nih, lu ngerasa gak sih Bang ada tantangan waktu lu ngejalanin kuliah online waktu zaman pandemi? Kalau dari gue tantangannya yang pertama karena kuliah online ya, gue takut orang-orang tuh nggak ada yang kenal sama gue, atau nggak gue sendiri nggak kenal sama mereka. Jadi itu tantangan gue pas lagi online. Cuman hal itu bisa gue lakuin, bisa gue hadepin. Ternyata banyak angkatan gue sendiri tuh yang mau nerima gue, dan gue juga bisa nerima dia gitu sebagai teman, dan itu tantangannya bisa gue lewatin. Kalau dari gue, masa-masa dulu belajar online tuh gue bingung kenalan sama siapa anjing. Iya sama. Gue bingung kayak entot nih mana yang bisa gue ajak kenalan, gue bisa ajak nongkrong ngokok gitu kan. Cuman semakin sini pelan-pelan berbaur, apalagi dari ada yang dari mana luar kayak rantau gitu kan. Ya udah kita baurin terus nyatu deh. Ngomongin transisi waktu dari online ke online kan tuh ada transisinya. Iya. Waktu kalian belum ketemu teman-teman kalian waktu online, terus tiba-tiba ketemu teman-teman kalian waktu offline, tuh ada rasa canggung nggak sih dari kalian berdua? Nggak ada sih. Kalau dari gue nggak ada ya, karena emang gue tuh awal transisi dari online ke online, online ke offline gue mainnya sama temen-temen gue yang online dulu sebelum gue kenal ke temen-temen gue yang offline lainnya. Jadi gue nggak ada rasa canggung dari gue. Kalau dari gue itu Canggung sih nggak ada, cuman bingung. Kayak misalnya nih dari online nih, misal chat-chatan terus, kalau misalnya pas ketemu offline, anjing kok beda ya suaranya, beda mukanya, gimana cara bondingnya, gimana cara buka topiknya, itu sih. Cuman gue survive, dan akhirnya dia welcome juga teman-teman gue. Tantangan lu nih saat kuliah online waktu masa pandemi itu apa? Kesusahan kalian sendiri gitu waktu kuliah? Oh, gue lagi kelas nih, mak gue ngangkat bilang ganti galon gitu tuh kesusahan gue tuh, gituin ya. Gue enggak sih. Oh enggak ya? Gue nggak ada yang susah sih buat untuk belajar. Lu tidur paling pas kelas online. Itu sih iya ngantuk sih ngantuk. Pol ngantuk lu. Kalian kan dari online ke offline dari transisi. Waktu belum offline kan berarti belum pernah ketemu kan teman, kecuali emang dari kalau emang kenal atau dari tatapan laptop doang. Waktu pertama kali ketemu teman-teman yang akhirnya semester 5 tuh kalau nggak salah kalian mulai semuanya offline, canggung nggak sih waktu itu? Enggak sih, karena mungkin apalagi yang ikut kegiatan organisasi pasti kan ada lebih kenal lebih dulu tuh daripada teman-teman yang lain. Jadi udah kenal satu sama lain gitu. Jadi nggak canggung, malah jadi seneng gitu kayak, wih anjing akhirnya ketemu gitu. Pada peluk-pelukan semua nangis. Ada yang iya. Dia kelewatan mandi bareng ya. Karena lu rantau, ada gak kesulitan untuk pas pertama kali datang ke sini gitu, Pak? Oh, kalau kesulitan ada tentunya. Kesulitan yang utama tuh bahasa. Ya udah bahasa, pasti kesulitan tuh bahasa. Soalnya gue kalau misalkan awal-awal di Jakarta tuh gue nongkrongnya cuma numpang ketawa doang, nggak ngobrol dan segala macam gitu-gitulah. Terus culture shock ada gak salah satu yang paling lu rasain banget gitu? Culture shock banyak banget. Kalau misalkan salah satunya ya salah dua deh. Ya boleh. Ya kalau misalkan salah duanya tuh kalau misalkan di Padang terutama kota gue tuh cewek-cewek rata-rata kerudungan semua. Terus pakaian tertutup. Nah di sini lumayan kebuka dan jarang
banyak juga yang nggak kerudungan. Kalau yang kedua tuh ya itu cewek-cewek yang kayak ngerokok gitu, culture shock sih. Pastinya ada sih kalau misalnya ngerantau, karena kan ya walaupun sama-sama kota ya, tapi kan beda yang namanya dari kota provinsi ke ibu kota kan pasti beda gitu. Jadi ya pasti ketakutan di awal ada sih, kayak nggak bisa ikut along the way pergaulan, atau bukan masalah pergaulan sih, lebih ke pertemanan gitu. Takut nggak bisa ikut along the way, gimana sih pertemanan gue yang sebelumnya sama pertemanan di sini kan udah pasti beda gitu. Tapi yang gue bilang tadi, kayak teman-teman di sini tuh suportif banget gitu. Bahkan gue ngerasa nggak ada sih yang kayak ngebeda-bedain gitu loh, kayak lo dari rantau, lo dari asli Jakarta gitu-gitu, nggak ada. Bahkan gue inget banget juga pas di awal kumpul angkatan gak ada yang namanya dipisahin gitu, kayak duduknya kayak ini yang dari luar daerah, mana yang dari Jakarta gitu-gitu, gak ada. Jadi kita juga yang sebagai orang yang ngerantau, sebagai mahasiswa yang ngerantau, gak ada ngerasa perbedaan atau gap yang jauh banget gitu loh antara orang yang emang mahasiswa yang emang tinggal di Jakarta sama teman-teman yang merantau gitu. Oke, saat Kak Chani pindah ke ibu kota gitu, ke sini gitu, ingat gak satu orang yang ngerantau atau ngajak Kak Chani, dan momen apa saat itu orang ngajak gitu? Ingat. Siapa? Tasya Rizka Safira. Tasya sama Galih sih waktu itu. Kita pokoknya awal banget gue di Jakarta, itu gue ngabarin mereka kayak gue udah di Jakarta. Terus kayak gue langsung diajakin jalan-jalan keliling Jakarta waktu itu malam-malam sama Tasya sama Galih, sama ada beberapa orang lagi. Terus gue karena belum punya helm, jadi gue nggak pakai helm di situ. Terus kita hampir ditilang di Bundaran HI sama Tasya sama Galih, itu semester 1, gue inget banget. Boleh gak sih diceritain awal-awal pendekatan kalian sama angkatan 20 itu seperti apa? Dari lu dulu apa gua? Awalnya sih pendekatannya dari matkul ya, dari matkul pertama. Karena kan semester 1 itu dipaketin ya. Alhasil kalau dipaketin kita nggak bisa milih temen dong. Kita dapetnya ya kalau itu ya itu. Jadi dari matkul sih kayak sekelompok. Terus di kelompok juga kerja kelompok, terus nongkrong aja. Itu sih. Kalau gua itu kan karena kan dulu kan kita kan Covid ya, jadi online kan. Jadi pendekatannya itu biasanya karena sekelas, akhirnya ntar ada kebentuk circle lah kayak gitulah. Akhirnya nanti kita bikin Zoom, ngobrol-ngobrol bareng di situ. Terus juga sempet awal-awal yang kata waktu sebelum inian waktu yang sama prodi lain. Ya kita itu juga bikin ya nongkrong juga sama prodi lain karena UBS Week juga kan. Jadi itu sih. Cara pendekatan beda-beda tergantung orangnya. Tapi yang pernah gue lakukan adalah waktu itu kita buat kumpul angkatan, kita bikin 10 orang penanggung jawab gitu. Terus kayak yang satu ngubungin kepala gengnya siapa. Tapi tetap 7 orang. Jadi perwakilan setiap geng yang datang. Itu. Terus buat pendekatan sebenarnya dimulai dari ini sih, dari kerja kelompok, terus juga dari organisasi, volunteeran dan segala macam, karena memang dari situ kan kita kerja bareng, jadi kita kenal banyak orang juga, tahu orang-orangnya kayak gimana. Tapi ya masih sampai sekarang masih ada beberapa yang emang belum kejangkau sih sama gue, karena mungkin beda ya backgroundnya, yang satu pulang mulu, yang satu di kampus mulu gitu. Cerita dari awal sih gue pas zaman Covid ya, itu gue dimulai dari angkatan gue yang udah kena Covid duluan. Jadi awalnya tuh susah adaptasinya sama teman-teman gue yang lain, karena kan semuanya kita online kan, by online semuanya. Cuman cuman lama kelamaan gue juga nggak tahan juga gitu loh dengan suasana gue yang online. Terus akhirnya gue memutuskan untuk nongkrong pertama kalinya tuh di UKM. Bukan di UKM biru. Cuman di sebelahnya tuh UKM yang kuning tuh. Karena gue belum tahu kan awal-awalnya kan UKM biru kan. Kalau gue kan masuk Bakri tuh bener-bener gak ada temen tuh sama sekali gue gak punya temen. Dan yang ngajak gue awal nongkrong tuh di grup masih zaman Telegram. Itu rame tuh di grup, ayo kita nongkrong, dan akhirnya gue nongkrong tuh di UKM. Jujur buat deket sama 20 menurut gue gak susah ya. Kayak
kan gue jurnal, ketemu anak jurnalnya kebetulan asik-asik juga. Terus buat gabung sama Markom sama PR juga gak sesusah itu sih, cuman mungkin karena memang jurusannya beda, jam kelasnya juga beda, akhirnya ngumpulnya sama yang itu aja tuh. Tapi kalau misalnya untuk perseorangan menurut gue gampang-gampang aja, mereka baik-baik aja. Apa nih yang ada di otak Kak Cani gitu, kok mau gitu jadi ketua himpunan, berani gitu jadi ketua himpunan gitu, salah satu hal yang Kalau berani ya mungkin karena kita makin tua, makin nambah umur ya, maksudnya dari SMA ke kuliah kan harus nyoba hal baru. Kayak sebelumnya nggak pernah, jadi ada kesempatan dan orang percaya, ya udah gitu. Jadi harus berani, emang harus berani untuk maju gitu. Ada nggak sih kesulitan saat jadi ketua himpunan di ilmu komunikasi? Ada dong. Kalau gue jujur karena gue tuh sebenarnya anaknya sangat introvert ya, jadi gue juga nggak gitu pintar public speaking awalnya, tapi ya karena udah jadi ketua ya kan mau nggak mau kita komunikasinya ke banyak orang kan, jadi ya perubahannya banyak di situ gitu. Mungkin dari sudut pandang Kak Cani aja gitu, melihat prospek atau kinerja dari angkatan 20 saat menjalani organisasi atau apapun itu sebagai sudut pandang dari ketua himpunan gitu. Oh, keren. Pokoknya nggak cuma di himpunan ya, tapi teman-teman 20 gue ngerasanya di organisasi tuh pada keren-keren semua. Kita kayak punya jalannya sendiri-sendiri gitu loh. Ada yang emang join di himpunan, terus ada yang ikut volunteer ekstral juga gitu-gitu. Keren sih menurut gue kalau angkatan 20 untuk di organisasi tuh kinerjanya oke gitu. Kalau di internal ya pasti ya kita sama-sama punya satu tujuan yang sama gitu kan, buat Ilkom gitu. Tapi ya sama sih, karena mungkin kita punya pilihannya masing-masing, jadi ya pastinya keren aja gitu. Kalian kan salah satu bagian dari himpunan, terus apalagi Bang Awang sebagai wakil kan. Nah, ada gak hal yang peran kalian dalam membantu proses pembentukan komunal ini sebagai himpunan? Dulu kali itu, gue menghormati lu sebenarnya. Iya, wakil gue, nggak boleh nyela. Bantu pasti kan, kita kan sebagai himpunan kan emang sebenarnya kan wadahnya buat ilmu komunikasi ya kan, yang dimana di ilmu komunikasi juga ada kayak kumpul angkatan komunal lah, acara-acara komunal. Ya bantu-bantu buat ngeramein kalau misalnya lagi ada kumpul angkatan, terus kalau misalkan lagi ada kayak Cakatang 21 waktu itu, maksudnya bantu ikut serta buat ya buat inilah, buat ikut campur lah ke dalam kontribusi ke dalamnya gitu. Terus bantu ngumpulin anak-anak juga, kayak misalkan ya dari gue pribadi kayak ya ngumpulin anak-anak himpunan buat ayo kita coba bantu Haikal, bantu teman-teman semuanya buat komunal gitu. Oh, kalau gue perannya yang gue sekarang bangga ya, kan tadi yang mana gue tuh himpunan tuh menjadi wadah kita untuk komunal itu sendiri kan. Jadi gue sih bukan ngebantuin ya, lebih ke mengajak kawan-kawan gue teman-teman gue tuh aktif juga di kepanitiaan, terus di acara-acara yang dibuat himpunan itu ada banyak teman-teman gue malah yang ikut acara itu. Gue walaupun gue nggak dapet apa-apa, tapi mereka ikut tuh gue ada senang banget gitu. Wah ternyata ngebantu orang tuh kayak gini ya. Jadi peran gue walaupun gue nggak berimpact banyak, yang penting teman gue tuh bisa kebantu lah gitu. Jadi gue seneng sih. Kalau menurut Kak Sisi, pengalaman yang paling berkesan sama teman-teman himpunan itu di bagian mana? Mungkin proker apakah ada proker tertentu? Semua proker sih menurut aku. Semua proker itu mengesankan kayak beda-beda, karena ya kan prokernya beda-beda ya apa yang dijalaninya. Jadi emang setiap proker menurutku ada kesannya. Pas Gesenika mungkin. Gesenika karena pas tahun gua gitu. Iya, 2021. Itu karena kan emang
Dari awal tuh gue udah tahu Mas lagi sini kan acara kayak karya seninya anak-anak Ilkom gitu kan. Nah terus tiba-tiba di angkatan gue tuh jadi offline kan. Nah itu jadi gue, karena gue suka maksudnya ngeliat kayak gitu tuh kayak karya-karya seni tuh, jadi kayak itu yang paling berkesan sih. Terus kan ada kayak apa waktu itu fashion show. Nah itu tuh seru tuh di situ tuh kayak gitu. Kalau gue udah pasti Milk sih. Karena tahunnya 2021 2022 itu berkesan buat gue, karena Milk itu kan jadi wadah pertama buat kita semua ya sebenarnya ya. Jadi kita tuh dapat gitu villa dapat. Jadi gimana ya maksud gue, jadi di Milk itu kita kayak apa sih namanya, sama-sama ngerasain jadi POV jadi peserta gimana, Panitia. POV jadi panitia gimana. Jadi kita sama-sama feel the apa sih namanya, feel the hype lah di Milk sih. Itu berkesan banget buat gue. Kalau untuk dari peran teman-teman 20 sendiri saat acara ada di posisi kalian itu seperti apa? Suportifnya kah atau kritiknya kah, sarannya apa? Suportif banget, itu jujur yang juga gue rasain di pertemanan. Karena kalau misalnya kita kuliah sambil organisasi, jujur agak nyita waktu banget kan. Terus kayak banyak tugas-tugas. Terus gue juga mau gue juga mau bilang kalau anak-anak jurnal tuh sangat-sangat suportif banget, khususnya ya karena gue kan gue kan jadi ketua himpunan itu, gue udah masuk jurnal. Dan di jurnal tuh kayak kita saling ngebantu gitu loh. Jadi walaupun proyekannya banyak, kayak gue ada teman-teman deket di jurnal tuh yang emang bener-bener ngebantuin gitu. Misalnya kayak gue lagi nggak bisa untuk ikut liputan, atau kayak gue lagi fokus ke organisasi juga tuh mereka ada. Terus kalau misalnya ada acara himpunan juga, pasti tuh teman-teman yang lain yang di luar dari himpunan tuh datang ke acara himpunan. Atau kalau misalnya gue lagi nggak belajar mau UTS gitu-gitu, pasti ada Gali, ada Acul, ada Akbar yang kayak benar-benar bisa nge-backup, terus benar-benar bisa ngedukung, ngasih tahu kayak ini nih materinya Chan, bla bla, kita belajar bareng gitu-gitu. Jadi teman-teman 20 suportif banget sih gitu. Tadi kan kita udah nanya ke beberapa teman-teman himpunan di angkatan 20. Terus mereka ngasih cerita lah tentang himpunan di versi mereka gitu. Himpunan dalam membantu komunal nih. Nah, menurut lo sendiri gimana himpunan ini dalam pembentukan komunal tuh sangat membantu kah? Atau ada cerita kah apa? Oke. Kalau himpunan sangat membantu banget dong pastinya dong. Dari awal pertama itu periode angkatan gue itu sebelum mereka menjabat, jadi kan gue udah ngobrol duluan ya sama mereka. Awal mula tuh gue sedikit ada kesalahpahaman tentang visi misi antara Ketang sama himpunan gitu loh. Nah tapi habis itu gue jelasin ke mereka tentang komunal kayak gimana, terus berkesinambungannya antara komunal dan himpunan kayak gimana. Itu bisa berjalan seberjalannya waktu. Terus habis itu mereka juga sering banget ngebantu gue dari pendidikan angkatan 21 sampai sekarang. Terus kalau misalkan mau ada acara apapun, gue sering banget brainstorming sama anak-anak himpunan. Nih anaknya kayak gimana nih dari segi himpunan kayak gimana. Terus gue satuin juga sama anak-anak komunalnya. Nih kalau dari anak-anak komunal nih kayak gini nih. Jadi enaknya gimana rembukin bareng-bareng gitu loh. Hampir semua anak-anak himpunan tuh ngebantu gue. Hampir semua. Oke, sekarang masuk ke angkatan lo yang yang ngebedain angkatan 20 nih sama angkatan lain tuh apa sih menurut lo? Apa ya yang ngebedain ya? Menurut gua bedanya sebenarnya sama. Sebenarnya bukan beda ya, cuman gua agak iri aja sama angkatan-angkatan lain. Karena kan waktu itu kan gua Covid ya. Jadi gue untuk ketemu sama teman-teman gue, untuk bonding sama yang lain dengan menyeluruh tuh agak lama. Sedangkan lu orang tuh udah
enak lah istilahnya lah, bisa cepet gitu kan. Dulu tuh gue kayak agak lama gitu nyari waktu, tempat, banyak kendalanya, agak kurang seru juga dulu. Bedanya dari angkatan lain ini menurut gue aja sih, tapi gue nggak tahu kalau misalkan gue juga nggak terlalu mendalami angkatan lain. Kalau misalkan angkatan gue tuh lebih banyak funnya lah, jadi apa-apa fun gitu sih. Pembeda. Positif dulu kali ya, atau negatif dulu? Negatif dulu. Setiap angkatan kumpul angkatannya selalu sedikit orangnya, sama angkatan saya juga. Terus gue nggak bisa bilang ini negatif, tapi mungkin terlalu banyak kubu di dalamnya. Jadi ketika ada sesuatu tuh kita nge-reach out-nya tuh agak susah, harus perlu extra treatment gitu. Positifnya dari yang tadi dari 2017 menurut data yang ada, kita jadi salah satu angkatan yang lulus tepat waktunya itu alhamdulillah persenannya lebih besar, karena bisa dibilang paling kalau misalnya dicek angkatan gue yang mungkin masih belum lulus atau masih belum ngulang tuh bukan yang kayak semester 8 kan kita wisuda tuh, maksudnya ngerjain skripsi, paling mereka ngulangnya dari 2 semester sebelumnya, nggak yang kayak dari awal jauh banget. Itu salah satu hal positif. Terus kedua, hal positif menurut gue yang ada di 20 adalah mereka tuh adalah orang-orang yang mau engage sama banyak orang, jadi mereka bisa kenalan sama banyak orang, dapat kerjaan mungkin dari orang-orang lain. Terus juga anak-anak 20 nih juga adalah orang-orang yang menurut gue itu punya ambisi gitu, karena ketika kita transisi dari online ke offline, gue nggak tahu ya, tapi karena nilai gue jelek, jadi setelah kita masuk ke semester offline yang kita kedua, itu bener-bener ngejar yang kita bikin output project UAS niat, terus juga kita bikin tugas-tugas yang sebenarnya kalau misalnya kita mau bikin biasa aja bisa, cuman karena mungkin punya ambisi dan karena mungkin kita masuknya online, jadi kayak ya lah gue udah masuk online terus bikinnya kayak gini doang nih. Jadi menurut gue angkatan 20 itu adalah orang-orang yang punya ambisi sih. Menurut Kaliza nih, Bang Haikal tuh sosok ketan yang seperti apa sih? Haikal baik banget. Jujur gue dibantu banget sama dia, apalagi notabene gue ini anak yang cukup pemalas ya. Kerjaannya main terus, tapi yang ngingetin gue, yang remind gue selalu Haikal. Terus dia yang ngebantu gue buat ngejalanin saat gue lagi susah lah. Pokoknya intinya dia selalu ngebantu gue. Bahkan di detik-detik terakhir saat kemarin angkatan gue udah pada mau selesai dan gue masih stuck di situ-situ aja, dia yang marahin gue dan dia yang support gue kayak harus bisa, pasti lulus. Good boy. Good boy. Keluarin aja. Apa ya? Dia menurut gua dia cukup bertanggung jawab sama apa yang dia pegang. Cukup lah dia buat ngatasin temen-temennya, cukup ngerangkul, baik, solid lah dia. Kadang kayak anjing juga emang. Masalah lo semua tahu lah dia kayak anjing tuh masalah apa. Itu sih, tapi dia orangnya tanggung jawab. Ya kayak yang teman-teman udah jawab, menurut gue sih Haikal tuh sebenarnya baik, cuma dia tuh kadang kayak nggak terduga gitu loh moodnya. Dia tuh moodian gitu loh, kayak tiba-tiba seneng terus kayak gue bete nih, gue gini-gini nih. Sebenarnya dia tuh baik, cuma dia tuh kayak cewek gitu, moody banget dia. Nggak ketebak deh dia moodnya. Haikal sebagai ketua angkatan, menurut gue Haikal bagus sih sebagai ketua angkatan, nge-reach teman-temannya. Tapi ya ada beberapa minus lah, tapi plusnya juga banyak kok. Boleh gak sebutin 1 plus 1 minus? Minusnya dia tuh nge-reach satu orang tuh udah sekali 2 kali, kalau misalkan sekali 2 kali udah nggak mau, dia udah capek gitu, udah gitu doang. Ya nggak semangatnya mudar gitulah. Plusnya? Kalau plusnya banyak, kalau misalkan kayak dia selalu acara apa-apa hadir. Kebetulan gue juga sebagai anggota BEM, apa-apa kegiatan BEM dia juga support Haikal. Paling support lah sama angkatannya. Kalau plus minusnya, kalau plus ya dia ini nggak gengsian orangnya, nggak gengsian ya, mau nongkrong sama siapa aja gitu. Jadi dia juga tahu kapasitas dia sebagai Caketang tuh harus kayak gimana, yang dimana gue juga nemenin prosesnya dia waktu Caketang. Kayak gue ngeliat tuh dia ke circle inilah, ke circle ini, tanpa dia kayak gengsi nih gue, turun nih harga diri gue. Dia nggak
nggak mikirin itu semua, yang penting dia tuh bisa nge-reach out angkatannya itu. Jadi gue salut banget sih sama dia. Dia kayak mau nyamperin walaupun tuh angkatannya ada misalkan ada di Jakut dia atau di mana gitu, tetap disamperin gitu sama dia untuk nge-reach out ya. Terus yang paling berkesan juga tuh gue pernah waktu itu ke Kediri. Nah, iya. Ke nikahannya si Rizky. Bukan, nikahannya saudara abangnya Rizky itu menurut gue salah satu pendekatan dia tuh bener-bener ini banget loh, kayak saking dekatnya kayak dianggap keluarganya sendiri gitu. Sampai datang kan ke nikahannya ke Kediri loh, itu 3 hari kalau nggak salah. Itu gue sih itu. Ini negatifnya nggak mau dia. Kalau negatifnya ada sih satu sih, keras kepala sih. Dia tuh kalau udah walaupun nih ada orang yang nyaranin, nih lu nggak baik nih begini, nih lu harusnya kayak gini-gini, dia tetap pada pendiriannya gitu. Keras kepala lah intinya, itu minusnya deh, keras kepala kalau dari gue. Kalau gue tadi hampir sama kayak Nopi yang awal-awal tuh, paling singkat aja ya, kayak positifnya dia gak gengsian. Tadi dia kalau misalkan emang lagi fokus sama suatu hal gitu, dia pasti bakal fokus. Kalau minusnya positifnya satu lagi, dia inian sih, cuman ini nggak tahu bisa dibilang positif atau negatif ya, karena dia ini orangnya perfeksionis. Jadi kayak dia tuh apa-apa tuh harus sempurna gitu lah, apa-apa tuh harus sempurna. Jadi kadang-kadang suka maksain diri atau maksain keadaan apa gimana lah gitulah. Haikal, sosok ketang yang sabar, karena mungkin ini dialami oleh semua ketang ya, ngomong gak diladenin, ngomong gak didengerin, terus juga banyak hal yang mungkin dia lakuin tapi karena dia gak ngomong banyak ke orang, jadi orangnya tuh ngiranya dia tuh gak ngapa-ngapain gitu. Padahal kalau misalnya mau kita korek, mau kita tarik, banyak hal yang dia lakuin untuk angkatan, untuk temen-temennya, tapi emang dia gak show off aja gitu. Terus Haikal juga menurut gua no offense, Haikal merupakan salah satu ketua angkatan yang lulusnya tepat waktu, dan gue sangat bangga akan hal itu. Di luar dari dia ngurus angkatan, nongkrong, ada masalah ini, ada masalah itu, dia bantuin apa segala macam. Cuman salah satu hal yang bikin gue bangga kenal sama Haikal adalah dia menjadi ketua angkatan gue, dan dia menjadi salah satu ketua angkatan yang bisa lulus tepat waktu. Jangan banyak-banyak, nanti dia kesenangan. Hal yang bikin lu tersentuh dari Komunal 20 tuh apa? Ada ya hal yang tersentuh, terharu lah? Hal yang bikin gue tersentuh, ya teman-teman gue selalu ada sih buat gue sih. Komunal 20 itu selalu ada sih buat gue. Kayak apapun yang lagi gue butuhin, itu mereka kayak selalu siap ngebantu gue dalam hal apapun. Mereka juga selalu ada gitu loh. Terus mereka juga kadang nge-backup gue kalau misalkan di kampus ada problem apa yang ngarusin gue ada, cuman mereka bisa nge-backup gue gitu loh. Itu yang bikin gue tersentuh sih, karena gak banyak orang bisa ngelakuin itu sih ke orang lain gitu loh. Itu yang bikin gue tersentuh, karena gue nggak bisa, gue belum dapetin orang-orang kayak gitu loh di hidup gue. Boleh gak sih ceritain kira-kira momen yang berkenang dan gak bisa lo lupain sama angkatan 20 tuh apa? Momen yang gak bisa dilupain selama perkuliahan, banyak berpindah-pindah sih, karena kayak dulu di zamannya gue itu ada, kita ke kampus Fasves, kampus Bakri Tower, kampus GOP, jadi kayak ROP, jadi kayak kita pindah-pindah. Kalau hal yang paling susah dilupain menurut aku setiap kuliah sih, karena ya tau sih di kelas tuh emang kita belajar, tapi kan pasti ada ngobrol-ngobrolnya ya. Menurut aku itu yang paling susah dilupain sih, karena banyak bercanda juga, maksudnya banyak ngobrol, banyak ketawa. Kalau ketemu teman-teman 20 yang lain juga, yang lainnya ya selain yang emang main sering, nah emang ketemunya dia di kelas yang paling sering, itu sih paling, karena nggak akan bisa diulangi lagi sih menurut aku ya. Gua, Akbar, Padang,
Mamat sama Rifan. Ada temen gue lagi angkatan 20 yang anak rantau tapi sekarang udah nggak ngampus. Namanya Noval Sardi. Itu gue ya nongkrong di kampus waktu itu zaman Covid. Terus kita kena usir, akhirnya kita move pindah ke hotel. Di sono kita kecot sama orang yang ngakunya cucu Soeharto. Tuh nggak bakalan gue lupain anjing, nggak bakalan gue lupain. Cucu Soeharto, sumpah. Oke, berarti itu sama siapa aja tuh? Akbar, ada Black juga, ada Mamat Beler, ada Padang, ada Mamat, Noval Sardi, ada. Kalau gue sih paling inget itu ada kumpul angkatan awal-awal pas gue maba. Jadi kan karena gue maba, gue nggak tahu nih kayak peraturan kayak gimana. Jadi gue diajakin lah makan ke Yoshinoya nih, lagi kumpul angkatan, terus lagi istirahat kan. Gue ke Yoshinoya terus kayak malam-malam, terus pas abis balik dari situ tuh malah dia dimarahin sama angkatan atas gara-gara tuh menurut mereka tuh kelamaan. Terus abis itu pas kumpul angkatan tuh jadi tuh gue sama teman-teman gue nih yang baru-baru kita kenal tuh kayak berdiri pas kumpul angkatan sama 19, 18 gara-gara kita beli Yoshinoya makannya. Itu sampai sekarang tuh kayak aduh gitu, memorable banget ya. Kalau momen berkesan pastinya waktu kan dari online ya kita terus tiba-tiba jadi offline, itu tuh kayak berkesan menurut aku karena tadinya kayak online dari lulus SMA terus sampai semester 4 atau 5 kayaknya gitu. Terus ketemu sama teman-teman itu kayak satu hal yang baru buat aku. Terus juga salah satu hal yang berkesan itu waktu aku masuk di himpunan juga pastinya karena itu benar-benar ngerubah pengalaman aku di perkuliahan ini. Kan Mil kita online ya. Lu sempet lucunya tuh ada orang tidur, siapa yang tidur ya? Esa ya. Banyak. Ada pokoknya ketahuan tidur dah, akhirnya dia diomelin gitu Pak, kasihan banget anjing. Dong mau banget malah ketiduran karena kan emang kita kan di depan layar ya, jadi ngantuk kan, capek kan, dengerin orang ngomong gitu-gitu, jadinya ya itu lucu juga sih. Ya kalau gue sih sama sih yang itu yang kejadian waktu ESA itu karena kita nggak expect juga ya, nggak expectnya kenapa karena di itu tuh kejadian gong banget gitu loh. Kita kan langsung dikumpulin kan itu ya. Langsung dikumpulin. Jadi kan sebagai mabuk, wah ini kenapa nih dikumpulin ya kan? Ternyata ada orang turu. Ternyata ada huru hara di situ yang jadi pengalaman kita lah, yang nggak bakal dilupain. Jadi itu sih menurut gua. Tuh. Kalau misalkan lu bisa ngulang waktu nih, momen apa nih sama angkatan 20 yang pengen lu ulang? Makrab. Gue pengen banget makrab karena waktu itu kan kita Covid kan. Ya biasanya kan makrab kan awal-awal semester lah. Ya ini angkatan gue nggak ada. Karena itu sih Covid. Alasannya emang udah satu Covid, nggak ada yang lain. Jadi bikin susah kita untuk bikin movement apa segala macem, ribet. Kayaknya gue harusnya SMA belajar lebih giat dan gak masuk sini. Harusnya gue masuknya UB Malang. Kirain sama ya. Jakarta. Momen-momennya berarti ya, ngulangin lagi ya. Ya mungkin waktunya dimanfaatin lagi untuk bareng-bareng gitu loh. Karena kita online, jadi jaraknya agak jauh, udah terbentuk sendiri tuh pertemanannya. Mungkin kalau memang akhirnya tahu kayak gini, ya lebih baik dari awal tuh ya nyatu gitu ya. Bener. Kalau gue ngulang waktu sih bisa nggak usah ada pandemi sih. Iya bener ya, lu lanjut aja. Paling pas zaman-zaman awal-awal offline lagi itu seru banget sih buat gue. Karena waktu itu kayak misal kita pindah-pindah nih dari ROP, terus abis itu jadwalnya di BT, itu kan kayak cuma ada 10 menit terus kita kayak lari-larian lah, kayak gitu, seru sih itu. Kalau lo bisa ubah waktu, momen apa yang pengen diulang lagi sama teman-teman 2020? Momen ketika anak-anak angkatan 20 tuh masih nyatu. Pas pertama-tama gue masuk di Bakri, yang dimana dulu tuh kumpul angkatan tuh masih belum ada stigma-stigma yang aneh. Dan orang-orang tuh masih rela dan masih mau ngulangin waktu buat kumpul angkatan. Itu sih yang pengen gue ulang. Yang pengen gue ulang dari diri gue kangen sih ngumpul UKM pak. Gue kangen sama yang lain, kayak misalnya orang-orang dulu kayak Dana atau siapa David. gitu, Kak David. Gue kangen pak, kayak ya udah kita kelas UKM sampai malam, besok kelas lagi. Yeah. Cuman kalau semakin ke semester awal, semester atas tuh kayak
lama-lama tuh punya kesibukan sendiri, Iya. kayak ya udah pecah gitu. Oke, kalau harapan atau pesan-pesan buat teman-teman 20 yang lain ada nggak Kak? Harapannya untuk teman-teman 20, semoga kita masih bisa tetap kenal seperti zaman-zaman masih kuliah, walaupun mungkin nantinya nggak akan sedekat dulu, tapi semoga masih selalu ingat kebaikan-kebaikan, hal-hal yang pernah kita lalui sama-sama. Semoga sukses terus dimanapun kalian berada, mau kalian kerja, nikah, dan lain-lain. Semoga intinya sehat selalu sih, yang penting biar bisa ketemu terus. Harapan gua ya semoga teman-teman gua sehat terus semua ilmunya yang didapetin di Bakri bermanfaat buat mereka dan buat orang sekitar mereka. Ya gue berharap teman-teman gua bisa sukses lah ngejar impian-impiannya. Itulah. Gue berharap teman-teman 20 bisa cepet dapat kerja, sukses, terus bisa bagi loker yang banyak sama 20 atau ke bawah, karena ya butuh loker lah gue pokoknya. Loker please, gitu. Kalau harapannya Kak Tasya atau pesan-pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman 20 yang lain ada nggak? Satu, yang belum kelar kuliahnya buruan dikelarin, jangan sampai kelamaan gitu di kampus. Kedua, apapun yang lagi dilaluin, apapun yang lagi dilewatin, please remind banyak orang di samping lu yang pasti akan mau ngebantuin lu atau pasti yang akan ada buat lu gitu. Dan yang ketiga, pesan gue buat 20, semoga 10 tahun, 5 tahun kita ketemu lagi, kita bisa jadi orang yang lebih baik untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain di sekitar kita. Ya buat Komunal 20, buat semuanya, semua orang di angkatan 2020, kita sama-sama masuk kampus bareng dan nanti juga kita sama-sama wisudanya bareng. Jadi jangan sampai lupa sama gue ya, kita harus tetap berteman sampai kapanpun. Love. Kalau harapan gue ke angkatan gue sendiri, semoga mereka itu bisa semakin sukses, semakin maju, bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka masing-masing sih. Itu kalau dari gue. Pasti semoga teman-teman angkatan 20 makin lancar urusannya setelah lulus. Semoga dapat pekerjaan yang gong seperti anak-anaknya yang gong, dan sukses ke depannya, dan semoga tetap keep in touch satu sama lain, itu sih. Kita udah sama-sama lulus, udah sama-sama cari kerja bareng. Cuman yang gua harap di angkatan 20 ini gimana cara kita tetap solid, tetap berkomunikasi. Cuman yang penting kan di sini relasi, kita kuliah nyari relasi. Yang penting jangan putus aja tali silaturahmi kita. Buat angkatan 20, gua minta doanya buat teman kita almarhum Angga, karena dimanapun itu juga dia teman lo, teman angkatan lo, teman awal-awal lo juga, cuman teman seperjuangan juga, cuman qadarullah ya dia udah tenang di sana. Jangan lupa doain, dia juga butuh doa-doa lu kalian juga. Kalau bisa ziarah dan ya udah dari gua gitu juga ingat dia aja. Ya, jangan lupain dia pokoknya. Harapan gue buat teman-teman angkatan 20, jangan lupain lah masa-masa kita kuliah gitu loh. Jangan pernah ngelupain kita yang udah berjuang bareng, ngerasain pahit, susah, sedih, seneng bareng-bareng di angkatan 20. Terus juga gue maunya sih kita selalu menjalani silaturahmi satu sama lain. Terus jangan pernah lupa antara kita satu sama lainnya. Terus juga semoga kedepannya lu pada sukses terus, si on top lah. Oke. Dan untuk angkatan 20, halo, selamat buat kakak-kakak wisudawan yang setelah mengikuti acara wisuda. Semoga ilmu yang didapatkan di ilmu komunikasi Bakri ini bisa bermanfaat buat kedepannya. Terus buat acara Akanal ini semoga akan terus berlanjut
dan semakin berinovasi. Terima kasih. Kesan pesan buat angkatan 20, semoga walaupun udah pada lulus tetap solid, tetap masih kumpul-kumpul, apalagi di UKM juga sama dimanapun terserah kalian, yang penting sukses semua. Udah roll ya? Udah. Nggak ada aba-abanya lu. Oke, semoga buat angkatan 20 yang udah lulus tahun ini, semoga kalian sukses, dan buat teman-teman yang belum lulus, semangat terus, semoga bisa cepat menyusul. Halo kakak-kakak angkatan 2020. Kesan gue tentang angkatan 2020 yaitu galak, serius, wibawanya itu oke-oke banget menurut gue. Tapi mereka banyak ngasih ilmu ke gue yang sangat berguna untuk gue selama gue ngejalanin perkuliahan. Untuk angkatan gue pun kayak gitu. Pesan gue untuk kakak 2020 ya udah pastinya semoga kalian sukses, bisa dapat kerja cepet. Semoga juga kalian bisa tetap solid terus, bisa bareng terus walaupun udah lulus, walaupun udah pisah ke jalannya masing-masing. Semoga kalian bisa tetap berkomunikasi dan kalian juga bisa tetap berkomunikasi sama adik-adiknya, sama angkatan 21, angkatan 20, 23 dan seterusnya. Semoga kalian tetap bisa ngasih ilmu yang baik, entah itu tentang perkuliahan, entah itu tentang kehidupan, entah itu tentang pekerjaan. Semoga kalian tetap bisa ngebimbing kita nih, adik-adik kalian. Ya intinya semoga kita tetap sehat-sehat, tetap bareng terus, bisa terus berkomunikasi dan sukses terus untuk kita semua. Kesan-kesannya buat kakak-kakak, abang-abang angkatan 20, semoga kedepannya kita bisa jalin silaturahmi lagi, kita sering-sering nongkrong, silaturahmi, bagi-bagi relasi, pokoknya yang terbaik buat angkatan 20. Semangat! Semoga buat kakak-kakak angkatan 20 sukses terus, dapat kerjaan yang sesuai sama impian kalian. Terus pokoknya bisa sukses terus, nambah relasi buat adik-adiknya juga lah. Sukses terus ya kak! Halo abang-abang kakak-kakak 2020, gue Olaf. Semoga tali pertemanan kalian erat terus. Semoga kalian semuanya cepat dapat kerja, biar cepet-cepet settle semuanya, amin. Jangan lupa sama kita, jangan lupa sama adik-adiknya. Main-main kesini terus. Terus kalau ada loker, boleh di-share-share ke adik-adiknya. Intinya yang terbaik. See you on top. Selamat sore, dikabarkan saya sedang berada di lintas Bakri dan berhujan. Pesan-pesan buat 20, kalau misalkan kalian udah kerja jangan lupa ajak adik-adiknya, karena sekarang pun juga belum magang. Terus pokoknya kesan buat 20, semoga kalian sukses terus, tercapai semua keinginan dan cita-citanya. Dan jangan lupa buat main-main ke UKM. Ya, itu aja. Thank you. Pesannya untuk teman-teman angkatan 20, congrats lah buat semuanya yang lulus, yang bisa lulus. Gua harap kedepannya mereka bisa jadi bagian keluarga tetap di komunal ini, tetap bangga lah menjadi komunal kedepannya. Thank you. Selamat dan sukses buat angkatan 20. Semoga kedepannya kalian semua makin sukses lah di luar sana. Udah itu aja. Halo abang-abang kakak 20, sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses atas kelulusannya di tahun ini. Semoga teman-teman 2020 mendapatkan apa yang diinginkan ke depannya. Satu hal nih yang harus kalian ingat, dari 21 sampai 24 bikin kanal se-struggle itu. Tapi semoga harapannya kalian bisa menikmati acara kanalnya, kalian bisa ada wadah buat kumpul lagi sebelum kalian mulai kehidupan kalian masing-masing nantinya. Itu aja pesan dari gue. Semoga kalian selalu sukses dimanapun kalian berada. Dah.
Semoga